Di video kali ini saya akan memberikan cara mendapatkan modal untuk membuka suatu usaha. Silahkan disimak videonya. Saat ini banyak dari semua kalangan berusaha ingin membuka bisnis ataupun memperluas jaringan usahanya yang bisa menghasilkan pendapatan secara jangka panjang. Namun sayangnya banyak pebisnis pemula yang masih bingung bagaimana cara mencari modal untuk membuka suatu usaha. Sehingga ini bisa menjadi hambatan yang paling besar untuk memulai. Apalagi jika ide bisnis yang ingin dijalankan membutuhkan modal awal yang agak besar. Namun, Anda tidak perlu khawatir akan hal itu, karena saat ini ada banyak cara untuk mendapatkan modal usaha yang bisa Anda lakukan. Berikut cara-caranya. Yang pertama adalah dengan menggunakan tabungan pribadi. Cara yang paling mudah dan umum untuk mendapatkan modal usaha yaitu dengan menggunakan tabungan pribadi. Dengan menggunakan tabungan pribadi, Anda bisa memulai usaha tanpa perlu memikirkan hutang. Usahakan tidak menggunakan semua tabungan pribadi Anda untuk memulai suatu usaha. Pastikan Anda menyisihkan uang tabungan untuk biaya hidup dan untuk keperluan lain yang tidak terduga, setidaknya untuk 1 tahun. Sehingga Anda dapat mengatasi keadaan keuangan apabila terdapat masalah pada usaha Anda. Namun cara mengumpulkan modal usaha dengan menggunakan tabungan pribadi tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang. Dikarenakan dana di tabungannya tidak cukup untuk membuka suatu usaha. Tetapi Anda tidak perlu khawatir jika Anda tidak memiliki dana di tabungan. Masih ada cara lain yang bisa kita bahas sekarang untuk mendapatkan modal usaha. Cara yang kedua yaitu pinjam kepada orang terdekat. Cara lain untuk mendapatkan modal usaha yaitu dengan meminjam kepada orang terdekat Anda. Bisa ke keluarga Anda ataupun teman-teman Anda. Mendapatkan modal dengan cara yang satu ini terbilang sangat sederhana dan tidak terlalu rumit. Anda hanya perlu menjelaskan secara detail soal ide rencana usaha Anda. Tetapi meskipun demikian, Anda harus membuat perjanjian di antara kedua belah pihak. Buatlah skema pinjaman dan waktu pengembaliannya, beserta keuntungan di dalam perjanjian tersebut dengan cara yang profesional. Dengan membuat perjanjian, tentunya mereka pun merasa aman meminjamkan uang kepada Anda. Dan juga untuk tetap menjaga hubungan baik di antara Anda dan mereka. Cara yang ketiga yaitu mencari investor. Sama halnya dengan cara yang kedua, namun modal usaha yang didapat kali ini bukan dari orang terdekat Anda, melainkan dari orang-orang yang belum kenal Anda sebelumnya. Cara ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang baru memulai membuka suatu usaha, ataupun untuk membantu pengembangan bisnis Anda. Karena biasanya investor mampu memberikan suntikan modal yang cukup besar. Suntikan modal ini penting bagi usaha baru Anda, ataupun untuk kelangsungan bisnis Anda. Karena kadangkala menjalankan suatu usaha tertentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Anda bisa mencari calon investor dengan melalui informasi referensi teman-teman terdekat Anda. Atau Anda bisa mengikuti workshop yang melakukan pelatihan-pelatihan yang biasanya memberikan akses kepada investor untuk mendapatkan modal usaha. Bisa juga Anda masuk ke forum bisnis online dan posting secara garis besarnya saja tentang rencana usaha Anda. Cantumkan nomor telepon atau kontak yang bisa dihubungi, karena Anda bisa menjelaskan secara detail
tentang ide usaha Anda dengan melakukan pertemuan dengan para investor. Cara yang keempat yaitu dengan menjual aset. Apabila Anda tidak mempunyai dana lebih di dalam tabungan dan tidak juga mendapatkan pinjaman dari teman terdekat Anda, cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan modal yaitu dengan menjual aset yang mempunyai daya jual yang tinggi, seperti barang-barang perhiasan, kendaraan bermotor, ataupun properti milik Anda yang lain. Tetapi cara ini memerlukan pengorbanan yang cukup besar, apalagi jika Anda hanya memiliki aset yang terbatas. Saya sarankan pastikan dan hitung terlebih dahulu untung dan ruginya apabila ingin menjual aset tersebut, agar hasilnya menjanjikan untuk dijadikan modal usaha. Cara yang selanjutnya adalah dengan kredit ke bank. Apabila Anda mengajukan pinjaman ke bank, tentunya bank akan menawarkan berbagai macam kredit, baik itu kredit dengan jaminan maupun tanpa agunan. Tentunya kredit tanpa agunan memiliki bunga yang lebih besar. Sebaiknya ambil kredit dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama agar Anda tidak terbebani oleh hutang. Pelajari secara matang mengenai bunga dan cicilan yang harus Anda bayar sebelum mengambil pinjaman dari bank. Buatlah hitungan rencana dari usaha Anda dengan benar, agar Anda bisa memperkirakan terlebih dahulu mengenai dana yang harus Anda miliki setiap bulannya untuk membayar cicilan kredit dari bank. Jangan sampai keuntungan dari bisnis Anda hanya untuk membayar cicilan kredit dari bank. Cara yang keenam yaitu mendapatkan modal dari konsumen. Ada beberapa jenis usaha yang bisa Anda dapatkan modal tanpa harus meminjam. Beberapa jenis usaha ini misalnya usaha model reseller produk, jasa penitipan, dan lain sebagainya. Modal didapatkan dari uang muka ataupun pembayaran di awal oleh konsumen. Pembayaran di awal ini jumlahnya bisa Anda tentukan sendiri, baik itu setengah harga ataupun sekedar uang muka saja, di mana keuntungan yang Anda dapatkan dari usaha tersebut bisa Anda jadikan tambahan modal untuk mengembangkan usaha Anda. Dan cara yang terakhir yaitu bantuan modal dari pemerintah. Saat ini pemerintah di Indonesia memiliki program bantuan modal gratis untuk para pelaku bisnis untuk mendapatkan modal usaha. Tentunya penawaran bantuan modal ini demi memajukan dan mengembangkan produk pelaku usaha lokal. Kebanyakan program ini tidak hanya menyalurkan modal usaha saja, namun melakukan pelatihan juga dalam merintis usaha dari awal. Untuk mendapatkan modal gratis ini, Anda hanya memenuhi syarat-syarat perlengkapan yang dibutuhkan. Dan untuk informasi, Anda bisa datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Itulah berbagai cara untuk mendapatkan modal usaha yang bisa Anda coba. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa, mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dengan cara klik tombol lonceng dan subscribe-nya. Sukses selalu!